Jumpa lagi dengan channel saya, Kang Yayan Ardian. Pada saat ini saya sedang berada di stasiun Maos. Saya akan naik kereta api Lodaya jurusan Solo Balapan Bandung dengan memanfaatkan tarif khusus segmen Kroya Tasik. Adapun saya naik dari stasiun Maos tujuan stasiun Siderja. Untuk tarif khusus segmen Kroya Tasikmalaya pada kereta api Lodaya ini untuk kelas ekonominya adalah Rp50.000 saja. Walhasil dengan harga tiket khusus Rp50.000 ini, maka pada saat ini tarif kereta api Lodaya lebih murah daripada dua kereta api ekonomi PSO, yaitu Kuto Jaya Selatan yang harga tiketnya Rp58.000 dan kereta api Serayu yang harga tiketnya sekitar Rp63.000. Sekitar pukul 10:50-an kereta api Lodaya pagi dari arah stasiun Kroya datang di stasiun Maos. Adapun untuk sistem formasi daripada kereta api Lodaya, untuk yang ekonomi berada di belakang lokomotif, sedangkan untuk yang eksekutif berada di paling belakang. Premium. Perjalanan Anda telah tiba di stasiun Maos. Sebelum turun, perjalanan Anda kembali kepada pengelola Anda dengan cara yang berbeda dari Ya. Deh. Waduh, mundur. Kereta api Lodaya pagi diberangkatkan dari stasiun Maos. Nah, pada saat saya naik di ekonomi premium,
saya nomor seatnya adalah 9C. Untuk 9C yang saya naiki ini dari arah Solo ke Bandung, ternyata seatnya bagian mundur, tapi masih mendingan ini tidak ada pada depan ya, seperti ekonomi yang biasanya itu. Untuk stasiun pemberhentian secara normal, dalam artian melayani naik turun penumpang, itu setelah stasiun Maos adalah stasiun Sidarja. Akan tetapi karena jalur lintas Banjar Kroya ini, bahkan Banjar ya Condong ya saat ini ya, itu masih single track, maka kereta api yang saya naiki ini BLB ya, berhenti luar biasa, berhenti karena disilang. Nah, sebelum stasiun Sidarja, kereta api Lodaya pagi yang saya naiki ini tujuan Bandung berhenti di stasiun Kaunganten karena disilang oleh kereta api Lodaya pagi dari arah Bandung menuju ke arah Solo Balapan. Walhasil, seperti yang pernah saya sampaikan dulu, bahwa jika warga Kaunganten itu dari Solo, dia bisa naik kereta api Lodaya dan turun di stasiun Kaunganten selama GPK-nya masih sama, yaitu GPK 2021. Tapi untuk tiketnya dia harus berbunyi Solo Balapan Sidarja. Jadi dia bisa turun di Kaunganten, memanfaatkan kereta api ini yang disilang oleh kereta api sesama Lodaya. Tapi sekali lagi tiketnya harus Solo Balapan Sidarja. Perjalanan dari stasiun Maos ke stasiun Sidarja itu melewati beberapa stasiun kecil. Yang pertama adalah stasiun Lebeng, kemudian stasiun Jeruk Legi, stasiun Kaunganten, kemudian stasiun Gandrung Mangu, dan setelah itu baru stasiun Sidarja. Nah, akan tetapi karena tadi saya sampaikan bahwa kereta api Lodaya pagi arah Bandung yang saya naiki ini berhenti di stasiun Kaunganten karena disilang oleh kereta api sesama Lodaya arah Solo, maka stasiun setelah Maos adalah Lebeng, kemudian Jeruk Legi, kemudian Kaunganten berhenti karena disilang oleh kereta api Lodaya pagi dari arah Bandung menuju ke Solo Balapan. Adapun untuk tiket kereta api Lodaya secara normal itu kelas ekonominya adalah sekitar 180 sampai dengan 200.000, sedangkan untuk kelas eksekutifnya sekitar 300 sampai 400.000. Nah, akan tetapi sekali lagi untuk kereta api subsidi, kereta api yang tidak bersubsidi itu ada segmen khusus yang mana ada tarif khususnya. Untuk kereta api Lodaya yang pertama dari arah timur, segmen khusus adalah dari Yogyakarta Tugu ke stasiun Kroya. Itu kalau tidak salah sekitar 65.000 sampai 85.000.
tarif khusus dari Yogyakarta sampai ke Kroya. Selanjutnya untuk segmen Kroya Tasik itu berkisar 50.000 sampai 75.000 kalau tidak salah. Untuk yang eksekutifnya saya kurang begitu paham. Nah, ada lagi segmen Banjar Bandung. Kalau eksekutif 80.000, sedangkan ekonomi premium kalau tidak salah 65 sampai 75.000. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan tarif khusus yang lebih murah ini? Yaitu kita cek mungkin lewat aplikasi KAI Akses. Di situ 2 jam sebelum keberangkatan itu akan muncul harga khusus untuk segmen-segmen tertentu seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Atau jika kita tidak memiliki aplikasi KAI Akses, maka kita bisa bertanya ke loket di stasiun ya. Kita tanyakan kereta api apa, dari mana ke mana, itu apakah ada tarsusnya apa tidak. Insya Allah nanti oleh petugas yang di loket itu akan kalau memang seatnya masih ada, tempat duduknya masih ada yang kosong, maka kita akan bisa mendapatkannya. Jadi memang ya semacam untung-untungan, hoki-hokian untuk kita ketika bepergian menggunakan tarif khusus. Dan sekali lagi, kalau memang sedang musim liburan, maka tidak disarankan kita mencari atau ngetrip dengan tarif khusus. Karena kalau musim-musim liburan, musim mudik, hampir dipastikan keretanya sudah penuh. Akan tetapi kalau hanya libur, misalnya libur hari Minggu atau mungkin weekday ya, hari-hari kantoran, maka untuk tarif khusus ini biasanya masih ada saja kuotanya gitu. Misalnya dari Bandung ke Banjar, kemudian dari Tasik ke Kroya, kemudian dari Kroya ke Jogja, biasanya masih ada yang kosong seatnya, dan itu bisa kita memperoleh tiket dengan harga khusus ya. Baru saja kita melewati atau berjalan langsung di stasiun Srulegi. Kembali ke tiket dengan harga khusus, ada perbedaan jika kita membeli tiket dengan harga khusus antara di aplikasi dengan di loket. Kalau kita membeli tiket dengan tarif khusus di aplikasi KAI Akses, maka di tiket itu ketika dicetak itu akan sama dengan tiket-tiket yang harganya normal. Akan tetapi jika kita mendapatkan tarif khusus dari sebuah kereta api yang non subsidi untuk petak tertentu, maka di situ ada tulisannya tiket go show. Tiket go show artinya ya tiket dengan harga khusus untuk segmen stasiun khusus dari mana ke mana itu yang sudah ditentukan oleh PT KAI. Setelah stasiun Srulegi, maka selanjutnya adalah stasiun Kaunganten. Namun sebenarnya sebelum stasiun Kaunganten ini dari Srulegi itu dahulu ada sebuah halte, namanya adalah halte Kubang Kangkung, yang mana posisi atau lokasinya itu tidak jauh dari JPL Kubang Kangkung. Dulu itu pernah ada
dan pada waktu itu halte Kembang Kangkung itu melayani naik dan turun penumpang, yaitu pada saat zaman ada kereta api lokal dari Banjar ke Kroya, di mana kereta tersebut berhenti di setiap stasiun dan halte yang terletak antara stasiun Banjar sampai stasiun Kroya. Untuk stasiun Jeruk-Legi yang sudah tadi dilewati, sebenarnya di KPK 2021 ini ada kereta api yang berhenti di stasiun Jeruk-Legi baik siang maupun malam. Kereta api yang berhenti di stasiun Jeruk-Legi baik siang dan malam, meskipun karena disilang oleh kereta api lain, itu adalah kereta api Kuto Jaya Selatan. Kalau siang atau siang hari, kereta api Kuto Jaya Selatan yang menuju ke arah Kiara Condong itu disilang oleh kereta api Argo Wilis. Nah, sedangkan pada saat si Kuto Jaya Selatan ini menuju ke arah Kutoarjo malam hari, dia berhenti lagi di stasiun Jeruk-Legi, yaitu kena silang oleh kereta api Mutiara Selatan relasi Surabaya Gubeng Bandung. Dan kita kembali ke pembahasan stasiun Kawunganten. Nah, di stasiun Kawunganten ini baik siang dan malam itu ada kereta api yang berhenti karena kalah silang. Untuk yang pagi hari atau siang hari itu adalah kereta api yang saya naiki ini, yaitu kereta api Lodaya Pagi tujuan Bandung. Dia berhenti karena disilang oleh kereta api Lodaya dari Bandung ke arah Solo Balapan. Nah, adapun untuk malam hari itu ada kereta api bukan Kuto Jaya Selatan, kereta api Kahuripan relasi Blitar Kiara Condong, yang mana itu berhenti di stasiun Kawunganten sekitar jam 1 dini hari karena disilang oleh kereta api Mutiara Selatan dari Bandung menuju ke Surabaya Gubeng. Kereta api Lodaya Pagi yang saya naiki khususnya kelas ekonomi premium, di mana saya duduk di seat nomor 9C. Nah, itu menurut saya cukup nyaman ya, guncangan minim, dan mungkin kalau orang yang mengantuk pun bisa ketiduran ya, karena guncangannya sangat minim. Dan tambahan untuk kereta api Lodaya itu adalah kereta api jurusan Solo Balapan Bandung, di mana kereta api ini kereta api yang tidak disubsidi ya, berarti tiketnya otomatis mahal, walaupun ada segmen khusus yang lebih murah, harga khusus ya. Nah, kereta api Lodaya ini mempunyai dua kelas. Yang pertama adalah kelas ekonomi premium,
separuh menghadap searah perjalanan kereta dan separuhnya menghadap berlawanan dengan arah kereta, seperti yang saya naiki ini berlawanan dengan arah kereta api. Kemudian yang berikutnya adalah kelas eksekutif ya, yang lebih mahal dan tempat duduknya itu searah dengan perjalanan kereta api semua, tidak ada yang mundur. Lodaya itu ada yang mengatakan singkatan dari Solo Balapan Bandung Raya, itu Lodaya. Meskipun ada yang mengatakan bahwa Lodaya ini adalah macan dalam terminologi Sunda ya, macan lodaya atau maung lodaya yang sangat terkenal. Ya, sebenarnya setelah stasiun Sidarja, pemberhentian normalnya itu adalah stasiun Banjar dalam arti untuk naik dan turun penumpang. Nah, akan tetapi sekali lagi karena jalur Banjarraya ini masih single track, maka di stasiun Cipari kereta api Lodaya yang saya naiki kembali berhenti karena disilang oleh kereta api Si Raja jalur selatan, yaitu kereta api Argo Wilis. Ya, memang sangat disayangkan ya untuk segmen Banjarkroya itu, padahal banyak stasiun-stasiun kecil. Seandainya saja untuk rute Banjarkroya ini ada kereta api lokal seperti di daerah lain, maka menurut saya keberadaan ke stasiun-stasiun kecil yang saat ini ada tapi hanya untuk ya momen persilangan atau persusulan saja, itu jika ada kereta api lokal Banjarkroya kemungkinan akan hidup kembali ya, akan ramai kembali oleh para penumpang. Sebagai contoh stasiun Langen, Melungung, Cipari, Kawunganten, Cilegon, Lebeng, kemudian Sikampuh. Ya, sebentar lagi kereta api Lodaya akan tiba di stasiun Kawunganten dan harus berhenti. Nah, kan tapi karena Kawunganten bukanlah tempat naik dan turun penumpang secara resmi, maka tidak ada announcer voice dari dalam kereta yang menunjukkan bahwa kita sudah sampai di stasiun Kawunganten.